Oke, adik-adik sekalian, selamat bergabung kembali bersama Pak Hasben pada materi kita kali ini tentang gerak rotasi. Apa itu gerak rotasi? Yaitu gerak benda dengan lintasan berupa lingkaran. Baik, andaikan ada sebuah bola kecil ya bergerak, katakan dari posisi A sehingga berpindah ya, katakan berpindah ke posisi B seperti pada gambar ya, sehingga berpindah ke posisi B. Nah ini, jadi kita katakan dia berputar misalkan searah putaran jarum jam ya, sebagai contoh kasus. Katakan ini ke titik B sekarang dengan kecepatan sudut, kita sebut lambangnya omega ya, kecepatan sudut omega. Otomatis ketika berpindah dari A ke B, maka dia telah menempuh sudut sebesar theta derajat ya. Jadi dia telah menempuh sudut sebesar theta derajat. Maka kita lihat dari poin pertama, yaitu tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau sering disebut dengan kecepatan angular ya, kecepatan angular alias kecepatan sudut ya. Oke, kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega, ada pelajar ya. Oke, yang dilambangkan dengan omega. Nah ini. Lalu kalau kita tinjau dari posisi gambar ya, kalau kita tinjau dari posisi gambar ya, maka kecepatan angular atau kecepatan sudut tersebut dapat kita lihat, yaitu omega sama dengan sudut yang ditempuh, yaitu sebesar theta dibagi dengan waktu berapa detik dari A sampai ke B ya. Kita sebut lambangnya berarti T kecil. Nah, itu rumus dasar untuk kecepatan sudut pelajar ya. Nah, itu rumus dasarnya untuk kecepatan sudut ya. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Kalau diambil pendekatan ya. Kalau diambil pendekatan yaitu dengan satu putaran ya. Jadi kalau satu putaran itu, andaikan dia berputar satu kali, adik pelajar ya. Jadi kalau berputar satu kali berarti artinya dari A kembali ke A ya. Jadi kalau kita ambil, andaikan berputar satu putaran, maka ada pendekatan-pendekatan yang harus dipahami adik pelajar. Apa itu? Yang pertama berarti waktu berputar sama dengan waktu satu kali putaran. Namanya menjadi periode. Lambangnya T besar adik pelajar ya. Jadi T kecil ini adalah waktu untuk satu kali putaran, disebut namanya periode ya. Lalu berikutnya apa? Theta atau sudut yang ditempuh ini juga sebesar satu lingkaran penuh, berarti kalau berputar satu kali berarti sama dengan 2 kali V, di mana V itu secara matematis adalah 180 derajat. Adik belajar ya, V 180 derajat. Sehingga dapat dong kita ganti persamaan menjadi omega sama dengan 2 dikali V dibagi periode. Nah itu dia ya, 2 dikali V dibagi periode. Berarti rumus daripada kecepatan sudut boleh 2V per T, boleh juga boleh juga theta per T, boleh juga ada satu lagi nih, kita lihat ya. Apa itu satu lagi? Yaitu dengan mengingat ya, dengan mengingat bahwasanya periode itu selalu berbanding terbalik dengan frekuensi putar yang kita namakan dengan F. Jadi berarti T sama dengan C per F. Maka kalau kita ganti berarti omega dapat kita tulis menjadi 2V di
bagi 1/f. Nah ya, jadi T itu kita ganti jadi 1/f. Maka hasilnya menjadi apa? Hasilnya menjadi 2V kali F. Adik pelajar ya. Sehingga hasilnya menjadi 2V dikali dengan F. Jadi mana aja boleh kita pakai adik pelajar. Boleh 2V per T, boleh theta per T, boleh 2V kali F. Nah, jadi tinggalnya apa? Tinggal kita sesuaikan dengan apa? Dengan data yang ada di soal kita adik pelajar ya. Oke, itu poin pertama. Sekarang masuk kita ke poin kedua. Kalau poin pertama tentang kecepatan angular, masuklah kita ke poin kedua ya. Poin kedua. Poin kedua itu tentang apa? Tentang kalau ada kecepatan sudut atau angular, tentu ada juga dong kecepatan translasi ya. Kecepatan translasi atau sering dikatakan dengan kecepatan linear ya. Kecepatan linear atau kecepatan translasi. Translasi. Yang dilambangkan dengan huruf apa? Huruf V kecil adik-adik pelajar ya. Nah, jadi kalau kita tinjau berikutnya tentang kecepatan linear ya. Maka lambangnya apa? Lambangnya V. Jadi ternyata kalau kita kembali ke gambar, ketika dia bergerak dengan kecepatan sudut omega, juga di sini selalu ada kecepatan yang menyinggung lintasan lingkaran secara tegak lurus terhadap jari-jari lintasannya. Jadi kalau ini kan boleh kita sebut sebagai jari-jari lintasan adik pelajar dari sini kemari atau dari sini kemari ya, boleh kita sebut sebagai R. Dan ternyata selalu ada ketika ada kecepatan sudut, ada juga sekalian kecepatan linear atau kecepatan translasi. Nah, secara mendasar waktu kita pelajari di materi gerak lurus adik pelajar bahwa kecepatan linear sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan saat bergerak. Nah, ini dasarnya ya. Nah, kembali ke sini. Kecepatan linear sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu yang dibutuhkan selama bergerak. Nah, kembali di sini adik pelajar dapat kita ambil ketentuan ya. Misalkan kalau kita ambil pendekatan satu putaran ya. Kalau kita ambil pendekatan satu putaran, yang artinya satu putaran itu apa? Berarti dari A kembali ke A. Nah gitu adik pelajar ya. Maka apa ketentuannya? Yang jelas pertama sama seperti di nomor 1 tadi, bahwa lamanya berputar itu menjadi waktu untuk satu putaran atau periode ya. Lalu yang berikut, S itu sama dengan jarak yang ditempuh selama perjalanan mengelilingi satu lingkaran penuh. Berarti sama dong bahwa jarak yang dijalaninya adalah keliling daripada lingkaran. Oh, berarti S kita ganti menjadi keliling daripada sebuah lingkaran. Nah, apa itu adik pelajar rumus keliling? Keliling itu tidak lain daripada yaitu 2V kali R. Jangan lupa keliling lingkaran ya. 2V dikali jari-jari lingkarannya. Nah, otomatis V boleh dong kita ganti menjadi S per T menjadi keliling S-nya ya. Berarti 2 dikali V dikali R dibagi dengan T kecil, kita ganti jadi apa? Jadi periode adik pelajar. Nah, inilah rumus kedua kalau kita meninjau kecepatan linear atau kecepatan translasi adik pelajar ya. Nah, lalu berikutnya karena tadi bahwa
Omega sama dengan 2/T. Berarti unsur omega ada dong dalam persamaan ini. Nah ini lihat ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan omega. Nah berarti bisa dong kita tuliskan bahwa kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut atau angular dikali jari-jari lingkarannya ya. Ini rumus berikutnya. Jadi nanti adik-adik pelajar tergantung soal mau yang mana yang kita gunakan persamaannya, tergantung data daripada soal. Nah kemudian berikutnya ada lagi perioda sama dengan 1/F. Berarti yang ini dapat kita ganti adik-adik pelajar menjadi apa? V sama dengan 2V dikali jari-jari lingkarannya per T diganti jadi apa? Seperfrekuensi ya. Seperfrekuensi. Maka hasilnya jadi apa? Maka hasilnya menjadi 2 kali V kali jari-jari lingkarannya dikali frekuensi. Nah, ternyata di sini juga ada pelajar bisa ada banyak ya persamaannya. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan apa? Dengan data yang tersedia di soal. Baru kita cocokkan dengan rumus kita ya. Baik, itulah tentang kecepatan translasi. Nah, yang berikut, yang ketiga masuklah kita dengan apa yang disebut dengan percepatan sentripetal ya. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal adalah percepatan benda ketika bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju pusat lintasan ya. Itulah percepatan sentripetal ya. Percepatan yang selalu arahnya menuju pusat lingkaran ya ketika sedang bergerak melingkar. Nah itu ya. Jadi jangan lupa sekali lagi definisi percepatan sentripetal apa? Yaitu percepatan yang dimiliki benda ketika bergerak melingkar dan arahnya selalu kemana? Menuju pusat lintasan ya. Oke, jadi kalau kita lihat secara gambar adik pelajar, oh ternyata di sini ada percepatan yang selalu menuju pusat lintasan. Itulah yang kita sebut dengan percepatan sentripetal atau AS ya. Baik, maka percepatan sentripetal atau AS dapat dituliskan dengan V kuadrat, kecepatan linear kuadrat dibagi dengan jari-jari lingkarannya. Nah, ini rumus pertama dari pelajar. Nah, tentu ada dong rumus-rumus berikutnya ya. Ada rumus kedua, ketiga, dan berikutnya ya. Baik, kita tinjau apa aja rumus berikutnya itu. Baik, kita lihat. Dengan mengganti V menjadi omega kali R. Nah, yang ini adalah pelajar ya. Nah, kita ganti menjadi omega kali dengan R. Tapi jangan lupa V kuadrat. Nah, berarti ini dalam kurung dikuadratkan lalu dibagi dengan apa? Dibagi dengan R. Nah, setelah itu adik-adik kita lanjutkan. Berarti hasilnya menjadi omega kuadrat ya dikali R kuadrat. Jadi omega dikuadratin, R-nya pun dikuadratin juga adik-adik ya per R. Nah lantas secara matematis R-nya habis dong. 1 di atas dengan di bawah. Maka hasil terakhirnya menjadi apa? Maka hasil terakhirnya menjadi ya A sentripetal ya menjadi omega kuadrat dikali dengan jari-jari lintasannya. Nah, itu rumus kedua adik-adik pelajar ya. Nah, itu ya. Jadi boleh yang mana aja kita gunakan ketika menjawab soal, mana yang sesuai dengan data yang diberikan pada soal tersebut ya. Baik, berikutnya masuklah kita ke poin keempat. Apa itu poin keempat? Yaitu masuk kita dengan apa yang disebut percepatan tangensial. Nah ya, percepatan tangensial.
Apa itu percepatan tangensial? Yaitu percepatan yang arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jari lintasannya ya. Oke, percepatan yang arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jari lintasannya. Maka secara persamaan ya dapat dituliskan bahwa percepatan tangensial yang kita lambangkan dengan AT tangensial sama dengan percepatan sudut alfa dikali dengan jari-jari lintasan R. Nah, itu ya. Ada percepatan sudut di situ yang kita lambangkan dengan alfa, adik-adik pelajar ya. Kalau ada kecepatan sudut tadi tentu ada juga yang namanya percepatan sudut. Nah, sehingga kalau digabung A tangensial dengan percepatan sentripetal, maka akan kita dapatkan apa yang disebut dengan percepatan total ya. Nah, percepatan total ketika digabung kedua percepatan tersebut, maka akan kita peroleh ya, karena secara gambar itu akan kita lihat bahwa satu percepatan yang tegak lurus. Nah, ini ya, itu namanya A tangensial tadi ada pelajar ya, A tangensial. Tentu ada lagi percepatan sudut ya, percepatan tangensial sama percepatan sentripetal. Nah, ini. Jadi ini selalu tegak lurus ada pelajar ya. Jadi ketika ada A tangensial, ada juga percepatan yang selalu menuju pusat yang kita namakan tadi AS. Dan itu tegak lurus, lihat. A tangensial, AS, tegak lurus kedua-duanya. Maka dapatlah kita tuliskan ya persamaan daripada percepatan total ketika bergerak melingkar tersebut. Itulah yang kita sebut dengan A total sama dengan percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat lalu diakarkan. Nah, ini adik pelajar ya. Itulah rumus percepatan total ya. Lalu masuklah kita ke poin terakhir. Apa itu poin terakhir? Yaitu kalau ada tadi kita bicarakan tentang percepatan ini, maka semuanya itu diakibatkan oleh sebuah gaya ya. Menurut hukum Newton, adanya percepatan tentu diakibatkan oleh sebuah gaya. Ini jangan sampai diabaikan adik pelajar ya. Jadi kalau tadi kita katakan ada percepatan sentripetal, berarti ada juga yang menyebabkan percepatan sentripetal tersebut, namanya adalah gaya sentripetal. Nah, ya, gaya sentripetal. Nah, ingat adik pelajar bahwa gaya sentripetal itu kalau tadi percepatan juga ke arah pusat lintasan, maka percepatan sentripetal pun tetap ke arah pusat lintasan. Nah, jadi kalau kita lihat poin terakhir ini berarti saling berkaitan antara percepatan dengan gaya dari pelajar. Nah, secara gambar dapat kita lihat kalau di sini ada AS yang ke pusat, maka gaya sentripetal pun tetap menuju pusat. Nah, rumusnya sesuai dengan hukum Newton, F sama dengan massa dikali percepatan. Massa dikali percepatan. Nah, kalau kita ganti ini menjadi percepatan sentripetal, nah otomatis ini pun menjadi gaya sentripetal adik-adik pelajar. Sehingga kalau kita gabung berarti gaya sentripetal kita ganti AS-nya seperti jabaran yang sudah tadi kita jabarkan di atas. Apa itu adik pelajar? Boleh kita buat jadi V kuadrat per R. Oh, berarti gaya sentripetal pun menjadi massa dikali kuadrat kecepatan dibagi jari-jari lintasannya. Itulah salah satu rumus daripada apa? Gaya sentripetal, ya. Lalu ada lagi enggak yang lain? Ada dong, ya. Dengan mengganti AS jadi apa? AS yang ini
kita ganti menjadi omega kuadrat R. Sehingga persamaannya menjadi apa? Massa dikali kecepatan angular kuadrat dikali dengan jari-jari. Nah, ini pun adik pelajar, bebas kita menggunakan yang mana sesuai dengan data soal yang tersedia. Baik adik-adik pelajar, sampai di sini materi kita gerak rotasi ini. Semoga dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa.